Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk pertama kali kita akan belajar IPA ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan ilmu sains dan metode yang coba kita akan bahas ya satu persatu. Nah, sebelum kita belajar, Bapak ingin kalian berdoa dulu dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Terima kasih. Oke, sebelum itu Bapak ingin menyampaikan ya tata tertib pada pembelajaran daring ya akan kita lakukan. Yang pertama, itu gunakan nama yang sesuai dengan absen atau nama yang lengkap ya, nama lengkap kalian. Kemudian peserta wajib join ya, minimal 10 menit atau 5 menit ya masuk di room. Meskipun belum disetujui ya ditunggu saja ya, pastikan kalian sudah join duluan. Jadi guru kalian nanti tinggal admit atau setujui saja, tidak guru kalian yang menunggu kalian nanti. Apabila kalian belum hadir atau belum masuk room pada saat pembelajaran sudah dimulai, maka Bapak tidak akan admit ya, atau Bapak tidak akan setujui kehadiran kalian, atau Bapak anggap kalian tidak hadir. Kemudian peserta harus menonaktifkan mikrofon, mute saat bergabung di meeting. Di awal tuh harus kalian mute ya. Jadi boleh diaktifkan ketika sudah dipersilahkan untuk melakukan sesi tanya jawab. Kemudian yang selanjutnya peserta wajib mengaktifkan kamera atau video ya, jadi biar Bapak kenal wajah-wajah ganteng dan cantik kalian. Kemudian peserta wajib menggunakan pakaian yang sopan di sini ya. Mungkin bisa pakai pakaian sekolah ya, atau pakaian rapi dan sopan. Kemudian di sini peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan fitur chat atau komentar selain untuk sesi bertanya kepada pemateri, dan absen ya. Kalian harus absen pada sisi kolom komentar dengan format yaitu kelas misalnya 7A, kemudian spasi, nama lengkap dan nomor absen. Kemudian peserta wajib menggunakan kata-kata yang sopan pada kolom chat ya, atau pada sesi tanya jawab. Jadi pastikan kalian menggunakan kata-kata yang pantas atau yang sopan ya. Jangan menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau tidak pantas untuk disampaikan di kolom chat, karena kalau misalnya Bapak tahu, Bapak akan kick ya, dan Bapak akan skors untuk beberapa pertemuan. Kemudian bagi peserta yang tidak mengikuti tata tertib akan dikeluarkan dari daring ya, dengan nilai kurang. Demikian tata tertib ini dibuat untuk kelancaran dan pembelajaran saat daring ini. Jadi agar pembelajaran daring kita itu berjalan lancar, pastikan kalian mengikuti peraturan atau tata tertib yang telah dibuat ini ya. Oke, kita akan masuk. Di sini ada sebuah pertanyaan. Kita mulai dari sebuah pertanyaan. Apa sih sains itu? Dan mengapa sangat penting untuk dipelajari? Nah, kalian boleh tuliskan ini ya, jawaban kalian ini di kolom komentar di YouTube. Kan ini videonya akan tayang di YouTube. Pastikan kalian komentar ya, jawab bagaimana pandangan kalian tentang sains itu apa ya, dan mengapa sains ini sangat penting untuk dipelajari. Apa sih dampaknya untuk manusia dan apa sih manfaatnya untuk manusia? Tuliskan di kolom komentar. Bapak tunggu. Mungkin bisa singkat atau gak perlu panjang-panjang ya, yang penting jelas ya, dan pada intinya saja, langsung to the point. Oke, pastikan kalian menuliskan di kolom komentar ya, dengan format nama lengkap, kelas, nama lengkap dan nomor absen, kemudian jawaban dari pertanyaan ini. Oke, kita akan lanjut ya, kita akan menjawab pertanyaan. Kemudian ini ada pertanyaan, kemampuan apakah yang harus dimiliki seorang pengamat atau peneliti atau saintis? Apa sih? Kemampuan apa saja sih
yang harus dimiliki oleh seorang pengamat atau seorang saintis atau peneliti. Jadi jika kalian ingin menjadi seorang pengamat atau peneliti atau saintis, kalian harus memiliki kemampuan ini ya. Itu ada 3. Yang pertama adalah kemampuan pengamatan yang melibatkan panca indera, yang meliputi pengukuran alat ukur yang sesuai. Panca indera itu ya termasuk misalnya bisa merasa dengan lidah ya, meraba, kemudian melihat, mendengar ya, dengan suhu, peka terhadap suhu. Nah itu yang bisa diamati, yang bisa diukur dengan alat ukur yang sesuai, misalnya panjang ya bisa diukur dengan penggaris, kemudian suhu dengan termometer gitu ya. Kemudian pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi kalian harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengamatan ya. Jadi terhadap suatu objek yang mungkin itu menurut kalian menarik ya untuk diamati, atau ada sesuatu yang aneh ketika kalian lagi di jalan atau di sekitar rumah kalian, nah, kalian bisa lakukan pengamatan terhadap perilaku mungkin ya, atau perubahan warna mungkin. Oke, yang kedua, kalian harus bisa membuat inferensi. Apa itu? Yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Jadi kalian harus bisa merumuskan hasil pengamatan kalian itu apa saja. Kemudian penjelasan digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati, serta membuat prediksi. Ya, jadi kalian bisa membuat rumusan masalah dan buat pertanyaan-pertanyaan. Misalnya contoh nih, Bapak lagi ketemu, Bapak lihat kucing yang kakinya pincang. Bapak amati, oh kenapa ya? Tiba-tiba dari perilaku atau aktivitas kucing yang dilakukan kucing tersebut, keanehan tersebut, itu Bapak mengamati muncul pertanyaan, kenapa sih kucing itu kok bisa kakinya pincang ya? Apa sebabnya? Apa yang dirasakan? Bagaimana bisa itu terjadi? Ya. Terus itu apa yang terjadi pada kakinya? Kerusakan apa yang terjadi? Bagaimana cara mengobatinya? Begitu ya. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan atau membuat prediksi-prediksi atau hipotesa atau dugaan ya. Hipotesa atau dugaan. Kemudian mengkomunikasikan. Jadi setelah kalian itu mengolah datanya atau mendapatkan jawabannya, oh ternyata kucing itu kakinya pincang karena jatuh atau tertabrak motor, sepeda motor atau sepeda gitu ya, atau diserang oleh binatang lain hingga membuat kakinya luka dan akhirnya dia pincang. Nah, akhirnya jalannya tidak normal dan mengalami kelainan pada organ geraknya ya, yaitu kakinya. Nah, setelah itu kalian harus bisa mengkomunikasikannya ya, atau menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel, grafik, bagan, gambar yang relevan ya. Jadi kalau misalnya dengan peristiwa yang Bapak jelaskan tadi, itu mungkin bisa ditampilkan dalam bentuk gambar yang relevan ya, mungkin bisa hasil pengamatannya atau datanya itu dalam bentuk dokumentasi foto gitu ya. Kemudian disampaikan lagi dan kalian bisa mengkomunikasikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat ya, dituliskan di situ redaksi ya, di kalimat menjelaskan tentang gambar yang kalian dokumentasikan tersebut, atau kalian bisa menyampaikan secara verbal atau langsung ya, atau lisan. Oke, jadi ada 3 kemampuan yang harus kalian miliki tadi. Yang pertama adalah pengamatan, kemudian inferensi, yaitu merumuskan atau memprediksi atau membuat hipotesa, kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan dalam bentuk gambar, tabel, grafik atau diagram, atau dalam bentuk lisan. Kalian mempublikasikan hasil pengamatan kalian atau analisa kalian. Nah, ini contohnya nih. Ini coba Bapak lihatkan kucing di sini, coba kalian amati di sini ya. Sini Bapak mengamati di sini kucingnya di sini berwarna orange.
kemudian bermata bundar, kemudian memiliki corak pada bagian tubuh, dan menggemaskan. Bapak sudah melakukan kemampuan yang pertama, yaitu mengamati. Kemudian yang kedua, di sini ada ada macan ya, bukan singa, sorry, macan. Coba kalian amati di sini ciri-cirinya. Kemudian di sini berwarna orange hitam, kemudian bermata bundar sama, kemudian memiliki motif loreng pada bagian tubuh dan mengerikan. Di sini dari ukuran size tubuhnya sudah berbeda ya. Yang satunya menggemaskan, yang satunya mengerikan karena taringnya ya. Karena kita tahu macan ini termasuk hewan karnivora ya, yang memangsa atau pemakan daging. Jadi dia lebih mengerikan. Jadi di sini ada dua perbedaan. Nah, kemudian kalian temukan perbedaan itu, kalian sudah bisa membuat inferensi ya. Dari data-data yang kalian kumpulkan, kalian bisa membuat prediksi dan kemudian kalian tinggal mengkomunikasikan dalam bentuk teks ya, atau lisan. Nah, ya apa saja manfaat IPA? Jadi manfaat IPA itu, atau kita mempelajari sains itu, kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita, yaitu peristiwa-peristiwa antara yang terjadi ya, antara lingkungan dan makhluk hidup. Contohnya itu apa? Misalnya peristiwa antara manusia dengan perubahan suhu ya, panas gitu. Jadi kita bereaksi kepanasan atau berkeringat, kemudian kita berinteraksi dengan suhu dingin ya, pada saat hujan kita akan menggigil atau merasa lapar karena kita kehabisan energi untuk mempertahankan suhu tubuh kita. Kemudian di sini dapat menyelesaikan masalah yang ada, kemudian meningkatkan kualitas hidup dan berpikir logis dan sistematis. Jadi kalau kalian ingin menjadi saintis, nah ini salah satu 4 manfaat yang kalian mungkin bisa dapatkan. Sebenarnya ada banyak lagi, cuma ini secara garis besar saja. Nah, jadi ya, kalian contohnya ya, misalnya nih, kalian masalah yang ada saat ini kan virus corona. Nah, peneliti saat ini kan itu dia melakukan sebuah riset ya, atau melakukan riset atau penelitian terhadap virus corona tersebut ya. Akhirnya ditemukan bahwa virus corona ini mengalami mutasi genetik, yaitu menjadi varian delta atau versi delta ya. Di sini ternyata virus corona ini untuk mengalahkannya atau mengantisipasinya, mencegahnya itu dengan cara membuat vaksinnya. Bagaimana cara vaksinnya dibuat? Itu dengan cara mengambil sampel virusnya, kemudian kita merekayasa DNA-nya untuk melemahkan DNA-nya. Nah, kemudian di sini proses melakukan rekayasa DNA setelah data dikumpulkan terkait informasi virus corona, kelemahannya dan kekurangannya, kemudian di rekayasa DNA-nya ya, sehingga itu menghasilkan antivirus ya, atau vaksin bahasanya. Kita yang saat ini sedang ramai digerakkan oleh pemerintah ya, untuk melakukan vaksin agar kita bisa bebas dari virus corona. Tapi vaksin ini itu tidak, asal kalian tahu, itu tidak 100% efisien ya. Jadi tidak 100% efisien, tergantung dari antibodi atau ketahanan daya terima dari setiap tubuh manusia, itu berbeda-beda ya. Jadi kemungkinan keberhasilannya itu hanya 60-70% ya. Sisanya adalah pola hidup, kemudian bagaimana kalian menjaga diri kalian ya, untuk menaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan itu tadi. Jadi meskipun kita vaksin, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan tersebut agar kita aman. Kemudian, apakah objek yang dapat diamati dan dipelajari dalam sains atau IPA? Oke, kita lihat di sini. Dalam ilmu IPA atau sains ini, objek yang dapat dipelajari itu seluruh benda di alam dengan segala interaksi untuk
dipelajari pola-pola keteraturan ya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil seperti virus ya, bakteri, jamur ya, maupun yang sangat besar seperti manusia ya, yang dapat dilihat oleh kasat mata. Yang tidak dapat dilihat kasat mata itu atau berukuran mikroskopis itu hanya dilihat dengan menggunakan mikroskop atau alat bantu ya untuk melihat benda yang berukuran mikroskopis atau sangat kecil. Kemudian jenis ilmu apa saja yang termasuk dalam bagian dari IPA atau golongan atau subnya ya dalam bagian IPA nih, apa saja atau sains ini? Coba kita cari tahu. Nah, di sini ilmu IPA atau sains ini itu terbagi menjadi beberapa bagian ya di sini. Yang pertama biologi, fisika, kimia, astronomi, ekologi, dan geologi. Sebenarnya masih ada pembagian lagi, khususnya di biologi itu bisa lagi terbagi menjadi morfologi pada hewan, pada tumbuhan, ya, pada mikroba. Kemudian fisika ini banyak juga bagiannya. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanti belajar lebih lanjut itu di SMA itu akan ketemu yang lebih spesifik ya, terkait dengan ilmu-ilmu ini. Karena banyak sekali ya cabang ilmu dari IPA-nya atau sains ini. Kita akan bahas satu persatu 6 ini dulu ya. Oke, yang pertama adalah biologi, yaitu mempelajari tentang jenis, perilaku, habitat, dan hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, mulai dari ukuran yang makroskopis hingga mikroskopis ya. Makroskopis itu yang gede ya, yang dapat dilihat oleh kasat mata tanpa alat bantu. Jadi contohnya seperti benda-benda yang kalian bisa lihat saat ini itu adalah berukuran makroskopis. Sedangkan yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata seperti virus, bakteri, dan jamur itu berukuran mikroskopis ya. Jadi kita kalau melihat itu harus menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 sampai 1000 kali ya. Kalau mikroskop cahaya itu dia bisa sampai perbesaran sampai 1000 kali ya, sedangkan kalau mikroskop elektron itu yang paling bisa sampai 10.000 sampai 100.000 kali. Jadi itu yang biasanya digunakan untuk melihat virus ya atau DNA, mikroskop elektron. Yang tampak di gambar ini adalah mikroskop cahaya. Kemudian di sini ya, cabang kedua adalah fisika, yaitu mempelajari tentang aspek mendasar tentang alam ya, misalnya energi, gaya gerak cahaya, dan lain-lain. Jadi peristiwa-peristiwa seperti hukum Newton itu ya, yang ketika Newton duduk di bawah pohon dan kemudian kejatuhan buah apel ya, akhirnya dia tercetus ya, kenapa kok bisa buah apel jatuh dari atas pohon tersebut? Oh, ternyata ada gaya gravitasi, dia menemukan hukum gravitasi di sini. Nah, di sini kakak-kakak kalian sedang melakukan pengukuran menggunakan neraca ya, 3 lengan. Nah, kapan-kapan ini kita akan jalan-jalan ke lab ini ya saat pandemi ini usai, karena banyak hal-hal yang menarik bisa dilakukan di lab IPA ini. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang selanjutnya adalah kimia ya, ilmu di sini cabang ilmu dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi ya. Seperti yang dilakukan kakak-kakak kalian ini ada kakak Clara, kemudian kakak Amanda, dan kakak Nanda yang sedang melakukan eksperimen ya, mencampur sebuah cairan ya untuk membuat es krim di sini ya. Jadi merubah wujud benda itu dari cair menjadi padat. Nah, itu merupakan ilmu pergabungan antara fisika dan kimia ya, reaksi kimia fisika di situ. Oke, kita lanjut. Nah, yang kemudian selanjutnya ada ilmu astronomi. Di sini ilmu yang terkait tentang planet, bintang, alam semesta, semua benda langit yang dipelajari dalam astronomi termasuk matahari, terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. Nah, ini ya, jadi peristiwa-peristiwa yang ada di luar bumi, mulai dari bumi, bintang, planet ya, gerhana, komet, asteroid itu merupakan ilmu astronomi. Kemudian yang selanjutnya ada geologi ya. Jadi ilmu yang mengenai bumi dan perubahannya. Beberapa cabang ilmu geologi itu antara lain vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung berapi,
seismologi, yaitu tentang gempa bumi yang seperti kalian lihat saat ini, yang merupakan pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan gempa bumi ya, dapat berpotensi menyebabkan gempa bumi. Nanti kalian akan pelajari pada materi di semester depan seperti itu. Kemudian serta paleontologi, yaitu ilmu tentang fosil ya, yang dapat membantu kita mengetahui umur sesuatu tempat dan kebudayaan zaman itu, seperti misalnya fosil dari Megalodon ya. Kalau kalian pernah nonton film Megalodon yang hiu monster itu, hiu besar itu, nah itu kan diketahui ukuran tubuhnya berapa, beratnya berapa, kemudian jumlah giginya berapa, itu semuanya diketahui oleh fosil. Fosil apa? Itu fosil giginya ya. Jadi dia diketahui umurnya berapa, kemudian itu merupakan hiu purba kan, yang memiliki ukuran sangat besar atau paling besar ya, yang pernah ditemukan. Oke, kita lanjut. Kemudian ada ilmu nih, cabang dari ilmu biologi ya, sebenarnya ilmu ekologi. Di sini merupakan ilmu yang tentang interaksi antar hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya di sekitarnya. Yaitu bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Nah, di sini kan ada interaksi ya antara anemon dan hewan ikan yang bersembunyi di anemon-anemon laut ini ya. Di sini merupakan interaksi makhluk hidup yang kita akan pelajari pada materi di bab selanjutnya, di materi ekologi. Oke. Nah, cukup sekian presentasi dari Bapak ya pada hari ini. Jadi kita akan ada tugas ya. Tugasnya sangat menarik ya menurut Bapak. Sangat menarik tugasnya. Jadi kalian akan berkreasi ya, berkarya. Mungkin bisa menggambar atau mendesain dengan aplikasi ya. Coba kita lihat. Di sini tugasnya. Jadi kalian akan membuat poster ya untuk membandingkan penemuan seseorang atau ilmuwan atau saintis dunia dan ilmuwan asal Indonesia. Informasi dapat diperoleh itu kalian bisa mencari dari buku, majalah, koran, atau sumber dari internet ya. Contohnya kalian bisa membandingkan antara Baik Bersaudara dan B.J. Habibie terkait dengan penemuan komponen pesawat terbang. Ya, jadi kalian bisa membandingkan apa sih yang ditemukan si Baik Bersaudara ini dan B.J. Habibie. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan sumbernya ya. Kalian gunakan untuk bahan untuk referensi dan bentuk sitasi maupun daftar pustaka pada poster kalian. Jadi kalian sebagai calon saintis muda, kalian harus bisa menghargai ya karya dari para penemu sebelumnya. Jadi misalnya sumbernya ada yang menulis artikel di Wikipedia atau di website gitu atau di buku, kalian harus bisa menuliskan sumbernya. Misalnya ya Bapak mengutip dari Wikipedia, siapa penulisnya di situ? Ya tuliskan misalnya Dedek Arindawan 2019. Tuliskan di situ ya. Saya mengutip dari website Wikipedia tahun sekian, penulisnya adalah si ini gitu ya, dituliskan sumbernya. Kemudian gunakanlah gambar, diagram, data untuk menjelaskan penemuan tersebut untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan penemuan tersebut. Jadi kalian bisa berkreasi dengan gambar ya atau diagram atau data untuk menjelaskan penemuan tersebut. Apa aja sih penemuannya mereka ini, para ahli yang sebelumnya ini ya, jasanya apa saja gitu. Nah, kalian bisa menampilkan informasi tersebut dalam bentuk gambar. Kalau B.J. Habibie dan Baik Bersaudara tadi, kalian bisa menampilkan pesawat terbangnya ya atau foto dari kedua tokoh tersebut ya. Kemudian setelah selesai, presentasikanlah poster kalian pada teman-teman kalian. Ya, kalian memilih pasangan ilmuwan tersebut ini dan mencari sendiri dua ilmuwan yang bidang penelitiannya mirip ya. Contohnya jadi Baik Bersaudara tadi dengan B.J. Habibie ya, kalian pasangkan tersebut dan kalian bisa presentasikan pada teman-teman kalian. Ini loh, ternyata tuh Baik Bersaudara itu menemukan ini ya. Terus tuh B.J. Habibie tuh ya menemukan komponen pesawat yang sangat ini itu masih digunakan dan sangat penting ya. Dan sampai saat ini
Pak B.J. Habibie ini masih mendapatkan royalti dari para perusahaan produsen pesawat terbang di seluruh dunia. Nah, bayangin tuh, orang Indonesia yang masih berpengaruh saat ini meskipun dia sudah meninggal dunia ya, atau sudah tidak lagi hidup, tapi penemuannya masih bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Nah, ini ya mungkin ini contoh pasangannya, misalnya Wright bersaudara dengan B.J. Habibie, kemudian Albert Einstein dan Terry Mark, Isaac Newton dan Yogi Erlangga, Thomas Alva Edison dan Nelson Tansu, Alexander Graham Bell dan Khairul Anwar, Rem Röntgen dan W.J. Johannes ya, Marie Curie dan Enia Lestiani Dewi, Galileo Galilei dan Josaphat Sumantio, Theodore Maiman dan Bambang Widiatmoko. Nah, kalian di sini nih Bapak sudah kasih contoh ini ya, beberapa ilmuwan yang memiliki bidang penelitian yang hampir mirip ya, atau hampir serupa, yang menyerupai. Contohnya bisa bersaudara dan B.J. Habibie di sini sama-sama di bidang komponen atau pesawat terbang ya, mirip-mirip. Kalian juga bisa cari yang lain ya, mungkin kalau kalian lebih tertarik dengan topik yang lain atau peneliti yang lain. Nah, ini contohnya, mungkin posternya bisa seperti ini, poster Bapak ini asal-asalan ya, atau berarti ya mungkin bisa sederhana seperti ini bisa ya, tapi mungkin bisa gambarnya pesawatnya mungkin bisa dimasukin ya, kemudian tata letaknya mungkin bisa disesuaikan, dan sumbernya jangan lupa ya. Jadi apa saja sih yang ada dari isinya dari poster kalian yang bisa kalian isi di sini informasinya? Pertama, cabang ilmu sains yang mereka geluti, misalnya di sini ya fisika kuantum misalnya di sini ya. Misalnya, kemudian di sini untuk apa saja ya penemuan tersebut digunakan. Jadi bisa sajikan untuk pesawat terbang, untuk kapal, untuk kereta api gitu ya. Kemudian apa yang mereka temukan dan bagaimana cara kerja penemuan tersebut. Misalnya B.J. Habibie menemukan komponen pesawat terbang yang ringan, tahan tekanan ya, dan tahan panas ya. Jadi di sini cara kerjanya di situ sebutkan ya, atau kalian bisa jelaskan sedikit saja cerita, tidak usah banyak-banyak. Kemudian bagaimana pengembangan dari penemuan tersebut sejak pertama kali diciptakan sampai dengan saat ini, yang membuat penemuan itu bisa berupa barang produk teori tersebut lebih baik dan dapat digunakan lebih luas ya. Bagaimana pengembangannya, sejarahnya ya, dari penemuan pertama itu seperti apa. Awalnya pesawat terbang itu berbahan besi, kemudian baja, kemudian kenapa alasannya pemilihannya, kemudian hingga saat ini itu berbentuk pesawat terbang yang saat ini sering kalian gunakan ya kalau kalian berpergian keluar pulau ya. Kemudian selanjutnya, apakah akibat dari penemuan ini dalam mengubah kehidupan manusia ya, apakah bisa bermanfaat atau dapat mengubah kehidupan manusia. Itu bisa di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan mengapa penemuan ini penting, apakah ada akibatnya negatif atau tidak baiknya ya, kalian bisa sampaikan di sini informasinya. Misalnya ya, penelitian B.J. Habibie ini penting nggak ya? Secara ekonomi penting sekali ya, karena itu bisa kita lebih cepat untuk misalnya mau ke Pulau Jawa itu cukup 1,5 jam ya, atau 1 jam 45 menit untuk dari Samarinda ke Surabaya misalnya, seperti itu ya. Kemudian apakah penting ya? Sangat penting karena menghemat waktu untuk berpergian keluar pulau. Kemudian bisa juga terhadap lingkungan seperti apa? Untuk terhadap lingkungan, memang kalau kita masih menggunakan bahan bakar fosil itu akan berdampak negatif ya untuk lingkungan kita. Kemudian itu akibat negatifnya ya, tidak baiknya. Kemudian yang pertanyaan isi mungkin yang terakhir, menurut kalian sifat apa yang dapat kalian pelajari dari masing-masing penemu ini? Dan kalian bisa ambil ya, misalnya B.J. Habibie ini sifatnya apa yang kalian bisa teladani atau bisa menjadi kalian contoh untuk kalian kedepannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu seperti apa.
misalnya tekun, ya, pantang menyerah, kemudian daya juang yang luar biasa, tahan banting, sabar, kalian bisa sampaikan di sini. Ya, mungkin hanya beberapa boleh ya, tapi kalau lebih baik akan 6-6-nya ini kalian sampaikan semuanya. Ya. Kemudian informasinya itu kalian bisa tata letaknya kita bisa atur ya, sesuaikan dengan kreativitas kalian masing-masing. Boleh dengan tulis tangan ya, atau gambar langsung manual menggunakan krayon atau pulpen ya, atau bisa juga dalam bentuk file ya. Yang jelas nanti produk akhirnya adalah file. Kalian bisa edit di Photoshop, Paint, atau aplikasi-aplikasi yang ada di Android atau di smartphone. Kalian bisa gunakan itu ya untuk edit-edit foto-fotonya atau teksnya, informasi di sini. Dan filenya itu Bapak minta dalam bentuk JPG atau PNG atau gambar ya. Atau kalau kalian bisa berkreasi dalam bentuk TikTok, kalau kalian senang main TikTok, kalian bisa buat posternya atau infografisnya dalam bentuk video singkat ya, boleh juga dalam video singkat ya. Kalau kalian nggak mampu dalam membuat, kurang suka dalam membuat gambar atau mendesain gambar atau menggambar, kalian bisa membuatnya dalam video singkat seperti di TikTok dengan backsound ya, dengan teks-teks singkat ya, dengan gambar terkait dua penemu ini ya, yang kalian akan presentasikan di pertemuan selanjutnya di minggu depan ya, atau pas nanti di awal bulan depan ya. Bapak kasih waktu di awal bulan depan karena minggu depan kan kita masih belum bisa belajar tatap muka atau sinkronus ya secara langsung. Jadi kemungkinan kita di awal bulan depan baru kita bisa tatap muka langsung. Bapak harapkan kalian bisa membuatnya karena waktunya cukup lama ya, 1 minggu lebih ya. Jadi kalian bisa membuat karya kalian dengan maksimal. Nanti karya terbaik Bapak akan tayangkan atau publikasikan di web Spansa Samarinda, SMP 1 Samarinda, dan media sosial Facebook, kemudian Instagram, dan YouTube-nya, pastinya YouTube, di YouTube Spansa. Bapak akan publikasikan di situ karya-karya terbaik. Oke, nah Bapak mungkin itu saja tugasnya ya. Jadi kalian nanti bisa buka di GCR ya. Cara ngumpulnya nanti Bapak akan bikinkan tutorialnya ya. Dan batas pengumpulannya kapan? Pastikan kalian mengerjakan untuk mendapatkan nilai keterampilan. Kalau kalian tidak ingin ingin punya nilai keterampilan ya kerjakan. Kalau tidak mau ya sudah, mohon maaf ya. Bapak tidak akan bisa kasih nilai kalian kalau kalian tidak mengerjakan. Kemudian di sini ada sedikit informasi ya terkait kegiatan yang Bapak ampu, yaitu kegiatan karya ilmiah remaja. Yaitu seperti ini, ada kegiatannya roket air, kemudian karya tulis ilmiah, ini yang prestasi-prestasinya. Kalau kalian mau mengkepoin atau mengetahui kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di KIR ini, kalian bisa mengunjungi Instagram dari KIR karya ilmiah remaja atau KIR Spansa ya di Instagram. Nanti Bapak akan share sekalian di GCR ya untuk mengunjungi dari Instagram dari KIR Spansa ini. Nah, ini dia ya, KIR Spansa. Kalian bisa mengunjungi di sini. Nah, di sini ada kegiatan yang dilakukan kakak-kakak kalian ya sebelumnya, yaitu karya tulis ilmiah, prestasi-prestasi mereka yang mereka dapatkan. Kemudian ada juga kegiatan yang seru yaitu roket air ya. Nanti mungkin pada saat tatap muka kita akan bereksperimen dengan roket air. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila Bapak ada salah kata atau salah ucap, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. See you.